Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat teman-teman semuanya ya. Selamat datang di kelas Sistem Informasi Manajemen ya. Kali ini bersama saya Arif Nugroho Rahman ya. Kita masuk topik yang kelima ya. Kemarin kita masuk topik keempat mengenai sistem komputer ya. Sekarang kita masuk ke teknologi sistem telekomunikasi. Nah, tujuannya apa? Nanti teman-teman pada topik ini bisa menjelaskan mengenai apa saja sih yang menjadi komponen-komponen dalam sistem telekomunikasi semacam itu ya. Kemudian bagaimana teknologi sistem telekomunikasi itu disusun semacam itu. Nah, jadi untuk teknologi sistem telekomunikasi itu kita materi yang awal-awal kita akan membahas dulu mengenai apa sih mengenai komunikasi dulu ya, komunikasi sebuah data ya. Jadi komunikasi data ya, kalau dalam konsepnya itu bahwasanya dia terjadi suatu aktivitas atau proses pengiriman data secara transmisi elektronik ya. Ada beberapa alasan mengapa data itu dikirim dari satu tempat ke tempat lainnya ya. Nah, ini berbicara mengenai komunikasi data kan berarti kan bagaimana data itu dikirim dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, data dikirim dari satu tempat ke tempat lainnya itu karena transaksi yang sering terjadi pada satu tempat ya, yang berbeda ya dengan tempat pengelolaan datanya ya, atau tempat penyimpanan datanya. Jadi ketika terjadi ketika terjadi data transaksi misalnya, itu kan biasanya antara tempat transaksi, pengelolaan data sampai penyimpanan itu ada perbedaan tempat, sehingga perlu dilakukan semacam pemindahan data dari satu tempat ke tempat lainnya ya. Jadi transaksi data yang prosesnya, transaksinya itu mulai dari transaksi, pengolahan sampai penyimpanan itu memiliki tempat yang berbeda-beda. Yang kedua, data itu perlu dikirim dari satu tempat ke tempat lainnya itu karena mengingat efisiensi sebuah pengiriman data ya, itu menggunakan sebuah teknologi atau alat. Nah, jadi data itu dikirim itu kalau berbicara efisiensi, lebih efisien menggunakan jalur komunikasi ya. Apalagi terlebih lagi data itu sudah terorganisir oleh sebuah alat namanya komputer. Nah, itu perlu dilakukan komunikasi data. Yang ketiga, dalam organisasi memiliki tempat pengolahan data yang berbeda-beda. Nah, itu bisa jadi itu perlu komunikasi data. Apalagi perusahaan besar memiliki beberapa cabang, otomatis memiliki beberapa alat pengolah data, itu perlu komunikasi data. Yang keempat, jadi berbicara mengenai komunikasi data tadi ya, jadi alat-alat ya yang digunakan untuk berkomunikasi itu kalau dari segi harga memang kadang mahal ya, seperti pencetak grafik ya, printer ya. Nah, itu kalau diletakkan dalam tempat yang berbeda-beda otomatis akan memunculkan biaya yang cukup mahal. Maka dari itu perlu, dengan adanya komunikasi data itu akan tertata. Terus untuk pencetaknya, misalnya lokasi untuk mencetaknya, untuk melaporkan itu cukup satu, namanya nanti dipusatkan dalam satu tempat. Nah itu akan lebih efisien juga ya, seperti itu. Karena printer itu kalau misalnya banyak printer itu juga nanti tidak efisien ya, mahal ya, biayanya mahal. Dengan adanya komunikasi data, intinya satu printer bisa untuk mencetak beberapa informasi dari beberapa bagian. Nah, itu perlu alat namanya
komunikasi data ya, sebagai penghubungnya. Nah, dalam sistem telekomunikasi disusun ada beberapa komponen ya. Yang pertama ini ada komponen pengirim ya, biasanya berupa komputer. Kemudian ada proses komunikasi, di situ ada bagan alurnya tadi. Kemudian dihubungkan dengan media transmisi ya, media transmisi ya. Kemudian media transmisi ini akan mengirimkan ke pemrosesan komunikasi yang kedua ya, untuk disambungkan atau dilinkkan ke komputer penerima. Nah, jadi itu data dipindah dari komputer pertama, diproseskan melalui proses komunikasi, kita kasih kode 3, dilinkkan melalui media transmisi ya. Kita kasih kode angka 2 kalau di dalam gambar ini, maksudnya berarti ini melalui melalui gelombang satelit luar angkasa, kemudian ditangkap, dikirimkan dari satelit itu, dikirimkan ke proses komunikasi yang kedua ya, kita kasih kode angka 3 juga ya, tapi dia sebagai penerima atau penangkap sinyal, terus kita disambungkan melalui komputer penerima. Nanti dari komputer penerima yang akan bisa membaca. Nah, itu komponen-komponen yang membentuk sistem teknologi informasi. Telekomunikasi, yang membentuk sistem telekomunikasi. Yang pertama kok ya. Jadi dia komputer pertama tadi yang komputer pengirim itu dia akan mengirimkan data atau informasinya ke sebuah media transmisi ya, atau jalur. Ya, tapi sebelum ke media transmisi dia melakukan proses komunikasi dulu ya. Di sini ada alat pendukungnya ya. Namanya alat pendukung transmisi data. Bisa berupa modem ya, multiplexer ya, front end processor, switching dan lain-lain. Nah, ini sebagai alat untuk memproses komunikasi untuk dikirimkan melalui saluran satelit, media transmisi atau jalur atau kanal komunikasi ya, yang membawa sumber data dari penerima. Kemudian dari satelit tadi, dari jalur media transmisi dikirimkan ke pemrosesan komunikasi lagi yang menerima. Kemudian baru dilanjutkan ke perangkat lunak komputer yang akan memproses data ya, baru dikirimkan ke komputer penerima atau terminal. Nah, dari masing-masing komponen itu ada beberapa tugas-tugas ya. Jadi yang tugas komponen tadi, komponen sistem telekomunikasi, yang pertama komputer pengirim atau penerima, itu tugasnya yang pertama melakukan pengiriman atau menerima sinyal untuk membentuk jalur perantara transmisi. Kemudian mengarahkan transmisi atau ke media yang digunakan. Kemudian dia mempersiapkan format di data yang dikirim. Kemudian melakukan transmisi data dan mengatur kecepatan dari transmisi tersebut dan melakukan pengawasan transmisi jika terjadi kesalahan. Itu tugas untuk komputer pengirim dan penerima ya. Kemudian yang kedua ada media transmisinya, itu di sini digunakan sebagai kanal transmisi. Nah, kanal transmisi itu bisa berupa kabel ya, atau gelombang elektromagnetik dan satelit ya. Kalau gelombang elektromagnetik itu sejenis gelombang radio ya. Kalau gelombang satelit jadi dia pemancarnya lewat luar angkasa. Sedangkan yang kabel, nah itu dihubungkan melalui kabel semacam itu. Nah, kemudian tugasnya media transmisi itu dia akan mengatur channel-channel transmisinya ya. Kemudian mengukur bandwidth-nya. Jadi dia mengukur bagaimana menunjukkan sebuah data yang dapat ditransmisikan dari satu unit waktu yang dinyatakan dalam satuan bits atau bits per second ya. Jadi dia yang mengatur
memindahkan dalam ukuran satuan data dengan unit waktu yang dibutuhkan, yang biasa dinamakan bits per second, ya, satuannya bits per second. Kemudian yang ketiga, fungsi dari media transmisi itu sebagai tipe kanal transmisi, ya. Jadi dalam media tipe kanal transmisi ada dua tipe transmisi satu arah dan tipe transmisi dua arah serta bergantian atau dua arah serentak semacam itu. Nah, itu tipe-tipe kanal transmisi dalam media transmisi. Dan yang keempat itu mode transmisi. Mode transmisi di sini maksudnya apa? Jadi transmisi data lewat kanal transmisi dapat berupa mode transmisi paralel atau mode transmisi seri, semacam itu. Kemudian yang ketiga ada tugas komponen pemrosesan komunikasi. Nah, ini memiliki tugas sebagai modulator, demodulator atau modem, atau dataset. Jadi di sini dia bertugas mengubah data dari digital ke data analog atau dari data analog ke data digital atau sebaliknya. Nah, itu namanya modem. Kemudian yang kedua multiplexer, alat yang menghubungkan beberapa sinyal komunikasi menggunakan sebuah kanal transmisi secara bersama-sama. Ini untuk menghemat biaya transmisi. Kemudian yang ketiga konsentrator, yaitu menggabungkan beberapa sinyal data dari transmisi kapasitas rendah ke kanal transmisi berkapasitas tinggi, konsentrator. Kemudian yang keempat ada front end processor untuk mengatur arus data yang dikirim, kemudian mendeteksi kesalahan dan melakukan pembetulan. Nah, kalau dilihat alat pemrosesan komunikasi, ini yang pertama misalnya contoh modem, ya, modulator, demodulator mengubah data dari digital ke analog dan sebaliknya. Misalnya data sinyal digital kita masukkan ke modem 1, alat modem 1, modulator, demodulator, dirubah menggunakan sinyal analog, dimasukkan ke modem 2, modem 2 mengubah dari sinyal analog ke sinyal digital. Itu contoh alat pemrosesan telekomunikasi, alat pemrosesan komunikasi untuk yang pertama, yaitu modem, ya. Kemudian yang kedua ada transmisi data beberapa terminal dengan menggunakan multiplexer. Nah, multiplexer itu ada terminal-terminal, masukkan ke multiplexer, dikirimkan ke modem, modem akan dirubah data sinyal analognya, ya. Kemudian dirubah menjadi beberapa data sinyal modem, front end processor dan komputer, macam itu. Nah, itu multiplexer. Kemudian untuk selanjutnya ada tugas komponen perangkat lunak komunikasi. Nah, tugas komponen sistem telekomunikasi yang keempat, perangkat lunak komunikasi, itu untuk mengkomunikasikan perangkat-perangkat keras, ya. Kemudian di sini nanti akan membutuhkan semacam perangkat berupa komputer, ya. Komputernya itu nanti bisa terhubung antara satu komputer dengan komputer lain, ya. Nah, jadi di sini terdapat satu komputer pusat, ya, telecommunication monitoring, ya, TCM. Nah, ini dia dalam tugasnya dia bekerja secara bersama-sama dengan perangkat lunak di sistem operasinya yang digunakan. Jadi dia yang akan menggerakkan perangkat lunak dengan perangkat keras, ya. Nah, jadi nanti perangkat lunak ini yang digunakan ini menggunakan front end processor yang disebut Network Control Program, NCP. Nah, fungsi dari telecommunication monitor atau TCM itu apa saja? Yang pertama, meletakkan berita yang akan dikirim ke urutan prioritas. Kemudian
memastikan fungsi keamanan data, fungsi interface dalam database management system, dan menangani kegagalan sebuah proses apabila terjadi kegagalan proses. Nah itu salah satu fungsi telecommunication monitor. Kemudian yang fungsi network control program NCP itu yang pertama menentukan terminal-terminal yang akan menggunakan kanal transmisinya, menyelenggarakan catatan kegiatan kanal transmisi dengan memberikan cap, tanggal, dan jamnya, mengkonversi kode yang berbeda yang digunakan oleh suatu komputer, ya. Kemudian dia melakukan pembetulan data, ya, pembetulan data yang ditransmisikan jika terjadi kesalahan transmisi, ya. Yang selanjutnya menambah dan menghapus kode-kode transmisi, kemudian menyelenggarakan file catatan aktivitas yang dapat digunakan untuk membetulkan kesalahan, dan yang selanjutnya menyelenggarakan statistik penggunaan jaringan komputer. Nah itu tugas komponen sistem telekomunikasi terkait perangkat lunak, ya. Kemudian untuk sub selanjutnya mengenai kurir telekomunikasi, connectivity, dan protokol. Kurir telekomunikasi itu apa? Secara konsep berarti kurir telekomunikasi ini berarti dia perusahaan yang menyediakan jasa kanal transmisi atau jasa kanal untuk telekomunikasi, atau biasa yang dinamakan provider kalau di Indonesia, ya. Contohnya itu kalau di Indonesia yang saat ini kurir telekomunikasi ada Telkomsel, ada Indosat, dan XL, ya. Walaupun nanti ada pengembangannya, ya. Ada Friend juga Friend, ya. Friend. Nah itu. Kemudian untuk connectivity, namanya connectivity itu berarti konektivitas. Jadi menggambarkan sebuah komputer yang dapat berkomunikasi, ya, dengan satu arah atau dua arah atau dengan perangkat lain. Jadi komputer bisa kemampuan komputer untuk berkomunikasi dengan berbagai komunikasi, ya, antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Itu connectivity atau koneksi. Kemudian yang ketiga protokol. Protokol di sini jadi kumpulan aturan-aturan yang berhubungan dengan komunikasi data antara alat-alat komunikasi yang satu dengan komunikasi yang lain, ya, agar alat-alat tersebut dapat dilakukan dengan benar. Jadi protokol ini namanya, kalau protokol itu seperti aturan-aturan yang perlu diterapkan dalam penggunaan alat-alat komunikasi semacam itu. Terus selanjutnya topologi jaringan. Nah, berbicara mengenai topologi jaringan, ada beberapa macam, ya. Yang pertama kita masuk ke jaringan dulu atau network. Network itu kan jaringan dari sistem telekomunikasi, ya, yang melibatkan sebuah satu atau lebih node. Node itu sumber-sumber daya, ya, yang digunakan dengan jalur transmisi atau link, ya, jalur transmisinya berupa link membentuk suatu sistem. Jadi network ini jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan satu atau lebih, ya, sumber-sumber daya, ya, yang dihubungkan dengan satu jalur yang namanya link, jalur transmisi, dan dari situ membentuk sebuah jaringan sistem, ya. Nah, topologi jaringan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada star network. Maksudnya star network itu berarti jaringan berbentuk bintang, ya. Jadi menghubungkan satu node atau satu sumber daya, pusat node atau pusat sumber daya dan host node, ya, yang membentuk jaringan berbentuk bintang atau star, makanya dinamakan star network. Kalau digambarkan star network itu ada kotak di tengah, terus kemudian dihubungkan dengan beberapa node sumber daya atau lingkaran-lingkaran kecil itu. Nah itu bentuknya seperti bintang, ya. Kemudian bus network. Nah, jadi kenapa dinamakan bus network? Jadi jaringan itu dihubungkan seperti jalur bus, ya. Jadi masing-masing node itu dapat melakukan tugas masing-masing yang berbeda,
ya, dalam jaringan bis ya, yang tidak ada kontrol node-nya atau tidak ada sumber daya pengontrolnya ya. Nah, antara satu sumber daya dengan sumber daya yang lainnya itu memiliki status yang sama. Nah, kalau kita gambarkan bus network ya seperti jalur bus ya. Jadi ada lingkaran-lingkaran, terus kemudian ada jalur bus itu ya, ada tikungan, ada jalur lurus, tikungan, terus lurus lagi. Nah, itu bus network. Kemudian yang selanjutnya ada loop network. Nah, jadi jaringan itu dibentuk seperti bentuk loop ya. Nah, ini loop network ini memang hubungannya secara seri ya, dalam satu bentuk lingkaran secara tertutup ya. Nah, memang bentuk ini tidak bisa tidak ada pusat node atau pusat sumber dayanya ya. Dan ini antara satu node dengan node yang lainnya yang saling terhubung itu tidak ada mempunyai status yang sama ya, mempunyai status yang sama intinya gitu. Nah, itu loop network. Maksudnya jaringannya berbentuk seperti loop. Kemudian ring network berbentuk lingkaran. Nah, ini jaringan ini terbentuk secara, kalau ini secara seri ya. Jadi antara satu node itu terhubung dengan node sebelahnya, node sebelumnya atau node sesudahnya. Nah, ini. Jadi ini ring network ini arahnya secara seri ya. Kemudian ada hierarki tree network. Jadi jaringan terbentuk seperti akar pohon ya. Akar pohon secara hierarki ya. Berbentuk seperti pohon atau akar pohon juga ya, bercabang-cabang seperti itu. Nah, ini maksudnya jaringan itu terbentuk dari salah satu central node yang dihubungkan dengan node lainnya, central node dengan node lainnya ya, secara berjenjang ya, secara berjenjang atas, menengah, bawah. Yang terakhir ada web network, namanya aja bentuk network, web network ini. Jadi jaringannya ini sudah membentuk semacam kayak jaringan. Jadi antara satu node dengan node yang lain itu sudah saling terhubung ya. Nah, kalau kita gambarkan hubungan web network itu seperti jaringan. Nah, antara satu node dengan node yang lainnya itu sudah terhubung, masing-masing sudah terhubung dengan masing-masing node yang membentuk sistem tersebut. Nah, itu tadi beberapa topologi jaringan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.